umpama kita pengen mimpi punya rumah seperti ini, rumah seperti itu. Tanya, apakah ini yang benar-benar kamu mau? Gitu. Saya yakin banyak cerita ya, pengen punya uang sampai miliaran. Setelah uang di tangan mereka merasa, kok ngene tok ya? Gitu. Itu yang saya maksud tadi. Jiwa tuh nggak butuh itu. Jiwa itu butuh dilepas dari kerangka ini loh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Iya, Mas. Semangat ini teman-teman terkait dengan bercat, Mbak Mona. Iya. Masih banyak yang bingung tentang jam lahir. Kan tidak semua kita itu tahu jam lahir. Kadang orang tua zaman dulu ya tidak mendokumentasikan anaknya lahir jam berapa, atau kemudian surat lahirnya itu udah hilang gitu kan. Udah pindah ke kota mana, sementara bapak ibu udah meninggal dan seterusnya gitu. Range waktunya yang masih bisa ditolerir terkait dengan jam lahir yang nggak tahu presisinya itu berapa? Sejam 2 jam oke lah ya Mas, tapi kalau lebih dari itu kasihan aku. Nanti gini loh, sayanya yang deg-degan bacanya. Kan gini ya, saya itu cuma dapat tanggal lahir, tempat sama jam. Saya kan nggak tahu cerita mereka seperti apa. Dan nanti kalau sampai saya meleset karena hanya perkara jam yang salah total, itu nanti loh Mbak Mona kok bercat saya nggak bener nih, bukan saya nih, bukan saya banget. Nah ini nanti malah jadi ini. Jadi kalau bisa gini, kalau orang Jawa itu kan biasanya gini, oh sebelum maghrib. Nah itu nggak apa-apa. Ini aku masih bisa ngulik-ngulik sendiri karena aku masih bisa pakai pikiranku untuk berpikir, oke, ini habis maghrib berarti sekitar jam 6, setengah 7. Oke, tak jatuhin di setengah 7 gitu loh. Setengah 7, 6 ini kan tidak, perbedaannya nggak banyak gitu ya. Biasanya kan kalau orang Jawa gitu ya, asar, duhur, apa ini gitu, itu jam-jam kayak gitu masih saya bisa bantu. Oke. Nanti kayaknya aku perlu dibikinin deh. Bercat gitu ya. Tapi yang buruk-buruk agak diminimalisir ya. Nggak bisa, wong itu buku cerita kok. Enggak loh Mas, gini. Enggak sengeri itu gitu loh. Karena dibaca itu karena emang itu skenario hidup ya. Jadi sudah terjadi dan ini malah ada kliennya. Ya ampun Mbak, kok kenapa saya baru baca sekarang ya, ini udah terjadi semua dalam hidup saya Mbak gitu kan. Tapi bagus sih, tapi dengan cara saya ini juga udah dikonfirmasi sama Mbak Mona, emang caranya emang begitu. Jadi saya mantep aja gunain cara saya ini gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan kemarin yang bapak-bapak umur 65 tahun ya Mas, itu bercat itu ada juga minta bercat, saya bacakan gitu loh. Jadi ini sebenarnya balik lagi, kalau mereka merasa saya butuh nih, saya sudah apa belum nih, ya mereka ini aja gitu, ketukan jiwa aja deh. Kalau memang kayaknya kok aku pengen tahu ya monggo silahkan gitu. Dan enaknya karena ini buku Anda, saya udah kasih PDF, udah di tangan nih. Nanti kalau ada peristiwa ya kan tinggal dilihat bukunya, iki, aku lagi dites gitu ya. Ini oke, berarti aku tahu nih bagaimana untuk membreak pattern ini biar hasilnya tidak sama gitu. Jadi bercat itu beda teman-teman sama ramalan. Ini based on knowledge gitu ya. Jadi benar-benar berbasis pada pengetahuan, pada keilmuan gitu. Nah Mbak Mona, aku pengen tahu seberapa takjub nih teman-teman setelah kemudian dibacakan bercat oleh Mbak Mona, termasuk kemudian real case gitu ya, before afternya seperti apa dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Silakan Mbak Mona. Ini contohnya aja dari yang sudah saya kerjakan adalah udah 40 bercat yang sudah selesai, dan saya sudah ada sesi online-nya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang, saya nggak mau sombong di sini ya, dalam arti tidak ada yang komplain, tidak ada yang ini, karena kebanyakan Mbak ini saya banget, ini 90%, karena nggak mungkin saya bilang 100%, saya nggak mau melebihi Tuhan ya. Tapi ini bukan saya yang hebat loh, ini ilmu ya, saya pelajari, saya dalamin gitu ya, dan ini saya cuman kayak translator gitu loh. Bukan berarti ini saya yang hebat bisa memprediksi, bukan. Ini ilmu pengetahuan yang saya dalami ya.
cara untuk membaca bercat itu dari tabel. Kalau saya kirim PDF, saya cantumkan tabel itu. Jadi kan kadang ada yang klien yang kritis, kok nggak Mbak Mona bisa cerita self direction saya beraspek ke rumah ketiga dan kelima. Akhirnya saya harus menerangkan ini tabelnya. Kenapa saya baca dari sini, karena planetmu ini menghadap ke rumah ini menghadap ke rumah ini. Nah, ini peta hidup, Mas. Jadi kalau sudah menghadap itu, karena saya belajar setiap rumah itu punya tema dan karma, otomatis ini matematika, ini kali ini sama dengan ini ya. Yang tahu ini astrologis, kalau orang awam pasti pusing, bingung gitu. Ada klien yang pengen, Mbak, saya pengen belajar nih Mbak, kok hebat banget nih Mbak Mona bisa baca ini. Cuman balik lagi, saya pun di sini juga masih memperdalam ya. Dalam arti saya belum pede banget untuk membagi ini. Saya ibarat kata apa yang bermanfaat saya mau sharing dengan yang lain, mungkin next nanti. Oke. Dan bagi teman-teman yang pengen ketemu Mbak Mona langsung, nanti mungkin bisa di Labrisa. Iya nggak? Betul. Hari? Kalau di Labrisa, di sana stand saya tarot dan angka ya. Jadi saya narot di sana. Dan biasanya kalau narot di Labrisa itu pasti sudah satu paket dengan baca angka lahir gitu. Pasti saya sudah minta angka lahir, saya pakai kartu tarot. Saya boleh kalau mau datang ke Labrisa setiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 4, monggo. Ya, oke. Kecuali hujan ya, karena outdoor, jadi kalau hujan berarti nggak ada. Oke. Jadi kalau kita ngomong soal bercat, ini emang bener-bener paket lengkap ya Mbak Mona. Mulai dari potensi kita apa, terus kemudian sifat karakter kita seperti apa, relationship kita bagaimana. Bahkan ini juga kita bisa mengetahui misi jiwa kita. Karena ketika ada yang berkata, ketika kemudian hidup kita ini tidak sebagaimana rule, blueprint yang ditentukan oleh semesta, ini belum kita temukan, yaitu kemudian yang membuat kita menjadi lahir kembali. Gitu gimana tuh tentang hal itu? Ya, bercat ini kan pada akhirnya gini, di rumah ke-11 itu namanya desire and gain. Rumah 11 itu desire and gain itu sebenarnya detik-detik ketika pas life sakaratul maut itu kesadaran tinggi lagi tinggi ya. Kesadaran jiwa lagi tinggi. Ketika detik-detik kematian ya, di situ jiwa itu sangat jenius, sangat tahu apa misi yang sudah selesai, apa yang belum. Jadi yang ini saya mentranslatekan ya, umpama nih jiwanya, aduh, yang misi yang penting malah nggak kelar, malah saya kok fokus yang kayak begini. Akhirnya kan itu menjadi pelekatan di memori. Nah, pelekatan ini yang akan mengulang menjadi kehidupan berikutnya gitu loh, skenario berikutnya, karena belum selesai. Sebenarnya jiwa yang dicari apa sih, Mas Hendra? Kebebasan, liberation, ya. Karena jiwa suka nggak masuk di rangkanya Mas Hendra? Enggak ya. Karena apa? Harus berakting menjadi Mas Hendra dengan permasalahan hidup, karma-karma hidup. Nah, spiritualitas, kenapa kok kita disuruh belajar untuk memaafkan, untuk cinta kasih, untuk melepaskan pelekatan keduniawian? Kira-kira jiwa itu butuh duit nggak, Mas Hendra? Enggak. Butuh titel nggak? Butuh pengakuan juga pengakuan nggak? Tidak. Ya itu sih sebenarnya kalau kita mau ini kita ngomong secara terbuka dan naik kesadaran kita ya. Jadi sebenarnya kadang kita harus bertanya sama diri sendiri. Yang kamu cari apa sih? Gitu. Tanya sama diri sendiri. Umpama kita pengen mimpi punya rumah seperti ini, rumah seperti itu. Tanya, apakah ini yang benar-benar kamu mau? Gitu. Saya yakin banyak cerita ya. Pengen punya uang sampai miliaran. Setelah uang di tangan mereka merasa, kok ngene tok ya? Gitu. Itu yang saya maksud tadi. Jiwa tuh nggak butuh itu. Jiwa itu butuh dilepas dari kerangka ini loh. Gitu loh. Jiwa itu ya jiwa, bukan badan, bukan nama, bukan titel gitu ya. Itu ego kita itu. Itu yang menutup intinya kita hidup ini hanya sebagai aktor, ngelakoni gitu ya. Tapi ngelakoni ini ada skenarionya. Kalau Anda bisa
tahu skenario hidup Anda, ya Anda akan jadi best actor gitu loh. Tapi kalau nggak tahu skenarionya, akhirnya yang ngambang, ngawur gitu hidupnya. Iya. Nanti aku request ya Mbak ya, bercatnya ya. Kayaknya penting ya untuk mengetahui misi jiwa gitu. Karena emang terkadang banyak orang tuh mengharapkan nanti uangku banyak, miliaran dan lain sebagainya gitu. Tapi terkadang kita juga sampai pada titik fase tertentu di mana ternyata bukan hanya sekedar uang gitu ya. Kadang kan sering aku disindir sama salah satu guruku gitu ya. Ya nggak apa-apa, dinikmati aja Mas Hendra. Fasenya masih suka sama uang gitu. Nanti akan melewati kok itu semuanya. Ada keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu. Bener juga ya. Di Bercat pun bahkan Mas, rumah ke-9 itu fortune dan past life. Fortune itu tidak melulu hanya uang loh. Ada jiwa yang diberikan keberuntungan dengan ilmu pengetahuan. Ada jiwa yang diberikan keuntungan dengan gampangnya berkoneksi dengan orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Ada jiwa yang diuntungkan fortune-nya itu dengan ketika ada masalah selalu aja ada bantuan, selalu ada yang menyelamatkan. Balik lagi, enggak selalu masalah uang, keberuntungan. Jadi pecahkan itu, maksudnya apa ya, dogma-dogma tentang keberuntungan itu linknya ke duit itu lebarkan, nggak cuma hanya masalah duit gitu. Dan keberuntungan masa kesehatan, diberikan kekuatan kesehatan yang sangat luar biasa, nggak gampang sakit, ini ya sebuah keberuntungan gitu. Mbak, tapi ini astrologi Western kan? Bukan, Vedic astrologi. Vedic astrologi, bukan Western ya? Bukan. Sempat udah saya sering bahas kalau Vedic ini ilmu tertua. Jadi kalau Western itu cuma hanya bisa meramal karakter Anda, kelebihan Anda, kekurangan Anda, tapi nggak bisa membedah past life, karma-karma, misi jiwa, tidak bisa. Ya, Vedic hanya bisa karena Vedic itu tidak menyampurkan planet-planet yang tidak penting gitu ya. Kalau di Western itu terlalu banyak yang dicampur adukin di situ, akhirnya kurang bisa detail. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti relationship misalnya kayak nikah cerai. Ini lewat bercat ini juga bisa memutus pola berulang, kesialan berulang. Ini, aku mau bahas ini. Jadi ada 3 karma yang kita jalanin dalam hidup. Iya. Pertama, karma yang tidak bisa dirubah. Karena memang itu sudah cetakan pasti ya, pakem. Ibarat kata ada yang harus terambil, ada kematian, kelahiran, atau memang kalau memang ini menyangkut karma yang berat dan memang harus terbayar di situ, ya memang ini harus terjadi. Jadi ini nggak bisa diotak-atik. Nah ini kalau dibercat akan kelihatan di rumah ke-6 dan di rumah ke-8. Ada berapa rumah sih Mbak? 12 Mas, seperti zodiak. Jadi rumah itu tuh rumahnya zodiak. Zodiak itu kan ada 12. Setiap zodiak punya rumahnya masing-masing. Nah, ketika Mas Hendra lahir, zodiak itu kan berputar gitu ya, nggak selalu di rumah gitu, di rumahnya mereka. Kadang mampir yang harusnya di rumah pertama, dia mampir ke rumah 12. Nah ini punya cerita, ini yang saya ceritakan sebenarnya. Nah terus karma kedua adalah karma yang bisa dirubah dengan doa-doa khusus ya. Kalau di Islam mungkin dengan membaca hadis. Nah ini di bercat akan kelihatan juga orang-orang yang punya potensi untuk menarik doa atau mantra untuk merubah karma ya. Terus ada karma yang terakhir adalah dengan free will Mas. Free will itu yang tadi saya sampaikan. Ketika Mas baca bercat, Mas tahu nih apa yang harus dikoreksi. Akhirnya Mas mengoreksi. Akhirnya berubah dong karmanya gitu ya. Karma itu kan apa yang Anda lakukan menjadi reality, menjadi destiny Anda gitu. Oke. Nah, ada nggak teman-teman yang live di TikTok yang udah konsultasi bercat sama Mbak Mona gitu ya? Tadi sempat ada satu yang komen, banyak yang komen, cuman aku tadi sempat merhatiin, ini bener-bener kitab kehidupan yang nyata Mas gitu katanya. Yang udah konsul, bercat sama Mbak Mona gitu. Disampaikan apa namanya? Hasilnya gimana hasilnya gitu. Bagaimana? Kalau Mas Ali itu live pad-nya berapa? Nggak tahu ya? Tanggalnya berapa? Tanggal 10 bulan 56, tahunnya 6, 7, 16 5 ya toh, 5, 14
Oke. 9 sampai 7 kan 16 7 ya. 7 sama 7 tadi 14 5. Nah, 5 Mas apa namanya Mas? Mas Ali. 5 itu transformasi Mas ya. Kamu pekerjaannya itu kalau kamu bertemu orang-orang baru, komunitas itu yang membawa uang. Tapi kalau kamu kerja di rumah, bisnis rumahan itu nggak bikin bawa uang karena Merkuri itu harus berkoneksi. Ucapan kamu juga bisa membawa keberuntungan, bisa merusak keberuntungan. Nah, Merkuri itu sama kayak Mars, terlalu cepat planetnya jadi kurang praktikal. Lihat cara kamu mengatur uang ya, karena Merkuri ini kalau di astrologi linknya ke uang. Nah, ini uang juga nanti akan bisa jadi salah satu faktor terbesar Anda. Nah, balik lagi untuk men-slow down-kan Merkuri itu ya lebih pintar pengelolaan duit. Terus kedua, pengelolaan kata-kata, ucapan, karena itu tadi ucapan Anda yang bisa membawa keberuntungan Anda gitu. Terus kebebasan, kamu suka kebebasan, kamu nggak suka dikekang ya. Nah, ini memang kalau kamu udah Bukannya semua orang suka kebebasan dan nggak mau tapi dikekang. kalau Mas, semua itu tuh kayak kita semua sedikit-sedikit punya. Contoh ya, spiritual itu nggak cuma dituju, semua orang kita spiritual kok basicnya. Cuman di angka itu mereka akan mendominasi, ya itu lebih mendominasi ke mereka gitu. Nah, Mas ini 5, kalau kamu pusing ya, lagi ada masalah, keluar ke rumah naik motor atau mana, itu nanti bisa merubah perspektif kamu. Nah, ini akan membantu kamu untuk lebih jenius dalam menyelesaikan masalah. Itu triknya kalau 5. Oke. Jadi kalau di Mbak Mona itu konsultasinya tidak hanya bercat teman-teman, tapi ada live pad juga. Nah, itu aku sudah sematkan nomor handphonenya kalau teman-teman mau konsultasi bercat atau live pad di Mbak Mona. Mbak Mona ada Mbak Diana tanya, kalau live pad saya 7 tadi gimana Mbak Mona gitu katanya. Life path 7 itu berarti ya sama kayak saya ya Mbak, dalam arti 7 itu adalah yang dicari spiritualitasnya. Jadi tergantung ini Mbak Diana tanggalnya berapa. Contoh nih saya tanggalnya 18, saya punya angka 8. Jadi sama kayak Mas Indra, cuma dibolak-balik ya angkaku Mama Mas Indra. Jadi kadang material ini saya itu nggak ngejar, tapi somehow duit tuh ngejar saya gitu ya. Tapi nanti kalau ini saya ngerasa kayak aduh kayaknya nggak ini deh, kayak ada, bukan ngeri sih, tapi lebih saya kayak rasa enggak deh, kayaknya nggak ini deh gitu. 7 itu lebih kayak ya perdalami ilmu. Ilmu itu jadi sumber kekayaan Anda, itu yang membuat Anda akan lebih dalam arti naik secara vibrasi, akan menarik-narik orang yang sesuai dengan vibrasi Anda. Spiritualitas maksudnya mengoreksi diri, membenahi diri. Jadi bukan berarti spiritualitas hanya sekedar meditasi, terus positive thinking kayak gitu enggak ya. Kalau orang-orang bahas kayak gitu enggak. Jadi spiritualitas itu membenahi diri ya. Jadi kita harus tahu apa nih, kita harus mengoreksi berkembang. Tapi tujuan kita satu, kalau tuju Tuhan udah gitu. Oke. Nah, ada nggak yang minta dibacain lagi tanggal lahirnya? Kalau live pad 6 tanggal 10 gimana Mbak? 6, live path 6 sebenarnya saya udah sering kali bahas ini Venus. Venus itu adalah vibrasi cinta. Jadi 6 itu pasti perjalanan hidupnya mereka diajarkan bagaimana kembali lagi ke vibrasi cinta. 6 itu kalau udah sayang sama orang semuanya diberikan segalanya. Wow. Akhirnya ekspektasinya berlebihan, itu yang sering bikin mereka sakit hati. Nah, penyakit hati ini yang harus disembuhkan. Kalau udah sakit hati, vibrasi mereka sudah bukan cinta. Nah, kalau sudah bukan cinta, akhirnya hidupnya jadi ada-ada aja ya. Jadi yang baik-baik menjauh, yang jelek-jelek datang gitu. Karena Venus bukan planet mengejar, Venus itu menarik gitu ya. Karena itu planet berkelimpahan. Jadi kalau mau melihat dari sisi ini orang ini bakal kaya atau bakal punya duitnya, ini kalau di astrologi ya saya akan lihat Venusnya gitu. Cara dia menarik uangnya, energinya bagus atau enggak. Sama, life path 6 juga kayak gitu. Terus yang paling penting adalah 6
pasti nanti akan diuji dengan orang-orang terdekat yang mereka merasa disakiti dengan orang-orang terdekat. Padahal ini tes aja sih, Mas. Namanya kita dites itu nggak mungkin mudah ya. Pasti dites dengan sesuatu yang susah. Bagaimana caranya untuk melepaskan pelekatan itu dengan memaafkan, putar balik gitu ya, melepaskan. Intinya ya balik lagi ya, semuanya karma itu karena saya pelajari dari bercat juga. Jadi ternyata itu ya, kalau umpama di kehidupan ini kita sering menghadapi masalah, contoh nih, sering kecurian atau sering diambil uangnya, berarti pas live kita sering mencuri, udah gitu. Jadi daripada kita kayak nyalah-nyalahin orang, ya udah kita terima aja, ini lagi bayar utang, makasih ya Tuhan. Nah ini yang gitu. kebalik, Mas. Orang kita diuji Tuhan itu ya dengan kemewahan, kemateriaan, kita senang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya, terima kasih. Padahal ini adalah cobaan nih. Padahal Tuhan lagi ngetes. Ini bisa meng-create karma lagi nih. Kemungkinan kamu akan membuat karma buruk sangat besar dengan kemudahan ini. Tapi kalau kita dikasih kesusahan, kita nangis-nangis. Padahal harusnya kita senang karena kita lagi bayar utang. Kita jadi lepas nih jiwa ini gitu. Jadi suffering ini the art of suffering ya. Jadi penderitaan itu bukan berarti Anda menderita. Penderitaan itu Anda membayar hutang yang sebenarnya ini akan meringankan jiwa Anda sih. Gitu. Oke, banyak yang minta disebutin. Nggak boleh kalau gratisan itu nggak bagus. Kalau nggak ada pertukaran energinya itu nggak bagus. Aku tuh punya teman subscriber namanya tuh Mbak Diah. Mbak Diah itu aku kasih kalau nggak salah, jadi metode sangat cepat untuk memahami buku, membaca itu pakai teknik sangat cepat sekali dan itu ada passwordnya, PDF. Itu semuanya aku bagi-bagi ke teman-teman subscriber. Nah karena Mbak Diah itu nggak mau yang model-model gratisan karena itu akan merugikan dirinya katanya. Itu tuh udah, jadi dia ikut kelasnya TVB itu udah ikut aja gitu, tapi nggak diikutin Zoom-nya gitu. Ini aku anggap sebagai pertukaran energi sampai segitunya gitu ya. Jadi teman-teman nanti langsung konsultasi aja sama Mbak Mona atau nanti ada 1-2 lah ya, nggak apa-apa, nanti kita kasih hadiah. Live pad 8 udah tadi, aku live pad 8. Level 8 Mas Hendra tahun ini berarti sorry. Jangan yang buruk ya. Enggak. Tahun ini Mas Hendra tuh sebenarnya ngikutin tahun semesta loh. Ya, contoh kemarin 88, ini 99, nanti 2026 itu kan 1, Mas juga 1 gitu kan. Jadi ini keuntungannya apa? Semesta ini sinkron dengan energi manifestasi Mas Hendra ya, jadi tidak melawan arus gitu. Ini kalau Mas Hendra takut Mbak jangan saya ngeri-ngeri, ya udah berarti tinggal tadi ilmu yang saya kasih apply aja, udah. Gitu. Keren, mantap, ya tambah semangat tau kalau gini. Ya gitu aja deh Mbak, yang gitu aja. Kalau yang Ali ini yang buruk-buruk gak apa-apa sih Mbak. Enggak ada. Maksudnya bukan buruk sih, ini lebih kayak dia berarti sering ikut aku kayak gini, oke dong berarti bagus. Komunitas ini baru. Stres dia kalau di rumah mah stres dia. Kerjanya boring dia. Di kantor. Di kantor? Shopee dia. Oh, ya itu ini ya, kamu kayak merasa terikat ya. Apalagi tanggalnya 1, Mas. Dia kan sebenarnya ya pengen punya usaha sendiri ya. Oh iya banget. Nggak mau diatur. Tapi sekarang udah punya ini, udah jadi konten kreator juga sih. Alhamdulillah. Nanti akan gini lah. Tuhan itu kan sudah dicetak-cetak ya dengan angkanya, dengan bercatnya apa segala macam. Toh buktinya ketika saya baca bercat ya, banyak kok klien saya yang ternyata sadar nggak sadar sudah menjalani skenario itu gitu loh. Jadi kadang kita nggak usah terlalu overwhelming kayak aduh ini aku salah apa bener nggak ya gitu ya. Gitu. Bagusnya bercat ini lebih ke validasi. Jadi kayak oke, ternyata udah bener nih, aku udah on track gitu. Jadi di bercat itu mulai dari past, present, future, semuanya kebaca Mbak? Iya, karena kan 12 rumah itu punya cerita masing-masing. Rumah pertama itu karakter, self direction, rumah kedua itu kekayaan dan keluarga, rumah ketiga itu skill, enterprise komunikasinya, rumah keempat ibu dan rumah. Nah, ya. Jadi gini, tentang skill. Kan banyak yang masih bingung, aku ini sebenarnya skillnya apa gitu kan, itu yang paling susah dideteksi. Nah teman-teman nggak perlu ribet-ribet,
gitu ya. Itu nanti akan terdeteksi di Itu situ. akan terdeteksi Ya, dengan sendirinya. dan itu kan sebenarnya mereka sudah punya, tapi kadang kalau kita nggak tahu buku skenario hidup kita, kadang ego kita, ora kamu ora pinter ning kono, ojo, kamu Iya, jangan iya. coba di situ gitu ya. Padahal nanti kalau udah dibaca, oh memang benar. Nah ini keuntungan. Jadi kita kayak semakin kayak pede, kayak ada apa ya, dikuatkan untuk oh ya udah emang bener ini kelebihan saya di sini gitu. Kalau apa dari klien-kliennya Mbak Mona yang mungkin sudah pernah dibacakan itu eh misi jiwa. Mungkin beberapa misi jiwanya apa sih? Oh, kalau kamu tuh sebenarnya misi jiwamu ini Iya, loh, ini iya, aku pengen itu iya. di-share ke teman-teman. Nah, itu ada di rumah ke-11 yang Desire and Gain itu yang saya tadi ceritakan. Di situ ada contoh misi jiwanya, sepeleknya pengen mengumpulkan uang untuk membantu keluarga. Itu ada Mas, ya, financial security. Emang dia mencari itu karena dia pengen mengumpulkan itu untuk dibagi-bagikan pada keluarga dan sanak yang membutuhkan. Ada misi jiwa menuntaskan ilmu pengetahuan yang tidak selesai di kehidupan Oke. sebelumnya. Ada misi jiwa yang tidak menyelesaikan karir yang tidak selesai di kehidupan sebelumnya. Nah ini ada beberapa klien saya yang seperti ini dan biasanya tuh nanti titik poinnya itu nanti bertemu, akhirnya mereka melakukan pekerjaan yang totally 180 derajat daripada yang pernah dia lakukan di masa muda. Ini juga sudah terbukti. Terus ada juga yang misi jiwanya spiritualitas, ya, dengan melepaskan pelekatan-pelekatan itu tadi. Karena biasanya ini saya jumpai di master number, ya, master number ini terulang. Seperti 33. Ya, 11, 33, 22. 22. Mereka ini kan sebenarnya misinya melebihi dari manusia-manusia yang lain. Sebenarnya mereka itu dikasih kayak last chance, ya, kesempatan terakhir untuk mereka bisa menyelesaikan gitu ya. Jadi seolah-olah hidupnya memang kayak kok kayak gini banget ya master number ya, kehidupannya kok susah banget ya. Ya jelas lah karena kayak dirangkum suruh selesai semua dalam waktu bersamaan gitu ya. Biar jiwa itu bisa lepas. Tapi saya juga ada tips kok untuk master number. Jadi master number tuh mulai menanyakan misi jiwa kalian karena itu yang akan membantu kalian karena kalian ini tanpa diimbangi dengan intuisi dan arahan dari Tuhan, ini akan sulit buat kalian untuk keluar dari whole rabbit ya, kalau bilang, jadi putaran karma di situ. Mbak Mona, aku penasaran ketika kemudian misi jiwanya seseorang itu untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, yang kemudian harus dibagi ke orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Orang-orang seperti ini kan memang terkadang terlahir juga dalam kondisi yang dia suffering, gitu ya. Sehingga kemudian dia tahu, oh kelak aku punya, dia ada dendam positif gitu ibaratnya, aku nanti akan menjadi jembatan bagi mereka gitu. Nah pertanyaanku gini, ketika kemudian sebenarnya itu idealnya yang harus dia lakukan adalah membagi uang itu hanya titipan gitu ya. Tapi dia justru melakukan sebaliknya, hanya untuk kepentingan dirinya secara pragmatis. Itu konsekuensi yang akan dia dapatkan apa? Ya di rumah ke-6, enemies and weaknesses, ya, musuh dan kelemahanmu. Di situ akhirnya ketika Anda tidak, jadi bercat ini tuh menyerukan sebenarnya, sangat menyenangkan karena kalian bisa melihat kelemahan. Jadi ketika karma yang terbaik tidak termanifestasi, tapi kalian malah lebih ke yang karma tidak baik ya, contoh misi jiwanya mengumpulkan uang untuk dibagikan ya, untuk mensupport keluarga, tapi karena tidak tahu mereka hanya untuk kepentingan pribadi, berarti nanti akan terlihat nih di weaknesses-nya. Kelemahannya dia adalah mungkin terlalu memikirkan diri sendiri, akhirnya mereka harus menghadapi karma-karma yang sulit. Nah ini biasanya nih life path 8 gitu ya, balik lagi financial security ini link ke angka 8 gitu. Makanya orang angka 8 tuh gampang untuk menarik uang gitu kan. Tapi uang ini sebenarnya titipan yang mereka harus beri. Betul. Dan secara karakter bisa nggak sih digeneralisir gitu? Rata-rata orang yang di life path 8 itu nggak perhitungan gitu atau beda tanggal, beda jam, beda. Gini, ya pasti kalau beda jam, tanggal, makanya kalau Mbak, menurut Mbak Mona kalau angka ini gimana, angka ini gini, ini dasar, ini nggak bisa menjadi patokan
benar cuman hanya sekedar general, tapi kalau detail tidak bisa dibaca hanya dengan angka. Oke. Kalau bercat itu kan jam Anda, posisi planet Anda persis sekali di situ, otomatis itu blueprint Anda sendiri. Jadi walaupun life path-nya 8, belum tentu ceritanya juga sama gitu. Banyak juga yang angka 8 naik turun nggak jelas juga gitu kan. Ada yang 8 steady kayak Raffi Ahmad di situ aja ya, nggak goyang-goyang dia. Itu juga ada, dan saya yakin karena si Raffi ini kan karena dia punya angka 7, jadi secara intuitif dia tahu, oh memang aku ini harus banyak bagi, aku harus banyak sedekah, ini duit titipan gitu ya. Jadi otomatis ini akan lebih Ada membuat balancing gitu ya. ada balancingnya, dia kerja keras, saya memang ditugaskan untuk mengumpulkan uang, tapi Iya uang sih. ini juga untuk dibagi gitu. Yang penting aware terhadap misi jiwanya ya Mbak ya. Nah, terkait dengan mendeteksi karma yang belum selesai. Kan dalam percaturan dunia spiritual rata-rata teman-teman tuh pada bingung soal itu semua gitu ya. Padahal itu bisa dideteksi lewat tanggal lahir, Betul, lewat jam lahir gitu. Ya. Gimana tentang karma ini? Jadi ya kekuasaan Tuhan ya, kadang saya pun juga sampai detik ini ketika saya memberikan bercat, terus saya online, saya tanya bagaimana sudah dibaca bercatnya, langsung Mbak Mona begini, saya masih amazed loh Mas sampai Iya, hari iya. ini. Karena saya berpikir ya Allah segitu ini ya Tuhan itu menciptakan perkara juga dengan solusinya gitu loh. Dalam arti memang ada hadisnya juga ketika kita mau mempelajari dan mau ingin tahu ya, mau mencari pasti akan bertemu gitu ya. Tapi kalau kita tidak mencari, tidak menggali ya tidak akan bertemu. Nah, di apa namanya kalau ngomongin masalah karma-karma tadi yang Mas Hendra sampaikan dalam arti apa nih? Karma selesai. Karma terulang lagi. Jadi gini, kira-kira karma apa sih yang sebenarnya aku masih harus tuntasin yang belum selesai di masa laluku, di di past life-ku gitu. Nah, lebih ke situ sih Mbak. Ya. Silakan nanti dijawab di sesi selanjutnya. Oke. Oke.